Ngobras, ngobrol bareng spesialisnya. Halo Sobat Bunda, ketemu lagi di acara Ngobras, ngobrol bareng spesialisnya sehangat keluarga. Nah, kali ini kita masih bersama Dr. Jacqueline Sudiman PhD. Beliau merupakan dokter ahli embriolog yang ada di Win Fertility Center RSIA Puri Bunda. Nah, sebelumnya nih banyak dibahas tentang freezing ya, atau simpan beku nih sama dokternya. Nah, sebenarnya apa sih dok freezing itu atau simpan beku itu? Kok bisa sampai sel telur sama embrio bisa dibekukan? Itu canggih banget tuh dok ya. Ya, jadi sebenarnya simpan beku itu adalah di mana kita membekukan sel telur ataupun embrio ya, cabang bayi itu di dalam tank. Jadi kita membuat sel biologisnya itu berhenti ya untuk tumbuh ya. Nah, ini gunanya adalah ketika kita simpan beku, nanti pas kita cairkan, pas kita bisa. Jadi ketika misalnya diperlukan, kita bisa cairkan. Jadi berguna untuk menyimpan ketika sel ini diperlukan, kita bisa menghangatkannya lagi, kemudian sel ini akan tumbuh seperti sedia kala. Oke, jadi secara nggak langsung bisa nabung ya dok. Betul ya? sekali. Nabung dulu sel telurnya gitu. Nah, terus siapa aja nih dok yang bisa melakukan freezing sel telur dan embrio ini dok? Jadi tentu saja kalau sel telur itu biasanya dilakukan ada dua tipe. Yang pertama adalah perempuan yang mungkin ketika sudah berusia di atas 30 tahun atau 35 tahun mungkin ya batas waktunya yang bagus, itu masih belum menemukan jodohnya misalnya ya, sehingga dia tidak mau nantinya mungkin di kemudian hari tidak punya anak, karena kita tahu ketika usia wanita itu di atas 35 tahun kualitas dan kuantitas sel telurnya menurun. Nah, sebelum menurun itu ketika dia masih dalam keadaan prima, kita ambil dulu sel telurnya untuk kita simpan beku. Nah, kemudian simpan beku ini kita simpan di dalam tank dengan minus 196 derajat Celcius ya, di mana nanti pas ketika diperlukan kita bisa menghangatkannya lagi dan kemudian kita bisa membuahinya dengan sperma. Yang kedua adalah mungkin pada wanita-wanita yang terkena kanker, sehingga nanti misalnya ketika kemo, radioterapi biasanya akan menyebabkan penurunan fertilitas dari wanita ini. Nah, sebelum kita melakukan kemo atau radioterapi, ini bisa kita simpan beku dulu sel telurnya. Atau pada wanita-wanita yang memang mungkin secara genetik di keluarganya ada mungkin yang disebut menopause dini. Jadi sebelum usia 35 tahun dia sudah tidak menstruasi lagi. Nah, ada genetik seperti itu dalam keluarga, atau dia mungkin ada masalah genetik seperti Turner syndrome ya, mosaicism Turner syndrome, di mana secara umum nanti fertilitasnya menurun dengan cepat. Nah, ini kita simpan beku dulu sel telurnya, nanti pas ketika dia menemukan pasangannya kita bisa panaskan lagi sel telurnya dan kita buahi dengan sperma. Canggih banget ya dok. Betul. Ya. Jadi saat si sel telur itu lagi bagus-bagusnya nih, artinya kondisinya itulah waktunya disimpan. Betul. Gitu ya. Apalagi sekarang juga tren ya dok ya untuk wanita karir gitu ya, jadi menunda nih pernikahannya gitu ya dok ya. Jadi sambil menunggu jodohnya bisa Betul. banget tuh langsung simpan beku gitu ya dok ya. Betul. Nah, dengan kecanggihan tadi nih dokter dan tren yang saat ini wanita itu menunda kehamilannya atau udah aware dengan kesehatannya nih dok. Tapi ada nggak dok resikonya saat kita menjalani freezing tersebut? Jadi tentu saja resiko pertamanya itu ketika kita freezing sel telur itu kita harus mendapatkan jumlah sel telur yang banyak. Jadi wanita ini tetap harus disuntik hormon seperti ketika menjalani proses bayi tabung. Bedanya ketika nanti sel telurnya diambil itu tidak dibuahi oleh sperma. Nah, ini kemungkinan bisa saja terjadi walaupun sangat jarang ya, efek sampingnya yaitu bisa terjadi OHSS, yaitu Ovarian Hyperstimulation Syndrome, di mana ketika disuntik hormon sel telur yang berkembang itu sangat banyak, bisa menyebabkan terjadi peningkatan pada hormon estradiol yang menyebabkan misalnya ya asitas ya, perut kembung ya, kemudian bisa terjadi udem paru, tapi ini sangat jarang efeknya ya. Nah, yang kedua tentu saja bisa terjadi kerusakan pada sel telur. Jadi ketika disimpan beku itu masih ada kemungkinan nanti ketika dipanaskan beberapa sel telurnya itu
tidak bagus, jadi mati ya dalam kata lainnya, sehingga tetap saja sebenarnya yang terbaik itu tentu saja fresh sel telur ya. Tapi apabila ada indikasi seperti itu untuk disimpan beku sel telurnya, lebih baik disimpan beku dulu sel telurnya pada kondisi yang optimal. Jadi memang harus sesuai dengan kondisinya wanita tersebut ya dok ya. Betul. Tapi kalau memang seperti yang dokter ceritakan tadi sedang menjalani terapi, kemoterapi, jadi nggak berkecil hati ya. Masih banyak cara nih ternyata, termasuk di WIN sendiri bisa melakukan freezing sel telur itu ya dok. Betul. Ya. Nah masih banyak nih dok, kita belum bahas freezing embrio nih, tapi kita mungkin bahasnya di next sesi ya dok ya. Boleh. Nah, jangan lupa tetap klik, subscribe, dan share video ini, dan tentu ikuti terus informasi-informasi dari Puribunda melalui Instagram kami di @puribundahospital, @puribundatabanan, @puribundasingaraja, dan @ivf.bali. Tetap ikuti terus episodenya, sampai ketemu lagi di Ngobras, ngobrol bareng spesialisnya, sehangat keluarga. Ngobras, ngobrol bareng spesialisnya.